Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, mahasiswa hukum semester 5 Universitas Budi Waluyo. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai magang MPKM mata kuliah hukum lingkungan dan cyber law. Profil perusahaan. PT TI Matsuoka Winner Industry adalah perusahaan garmen kepemilikan Jepang yang bergerak untuk produksi pakaian jadi dengan kualitas ekspor. PT TIMW beralamat di Desa Samban, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, dengan memiliki 1.800 karyawan. PT TIMW adalah PT yang sudah berdiri sejak Juli tahun 2012 di bawah naungan Bayer Uniqlo. Uniqlo merupakan brand fashion dari Jepang yang telah hadir di berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan masih banyak lagi. Koleksi Uniqlo Indonesia sangat beragam, mulai dari kaos, celana, jaket, hingga tas. Hasil pelaksanaan magang. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia maya atau dunia cyber. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sangat maju. Secara garis besar, ada 5 topik dari cyber law di setiap negara, yaitu 1. Information security. Menyangkut masalah keautentikan pengirim atau penerima, dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. 2. Right in electronic information. Mengenai soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Ketiga adalah regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Yang keempat adalah regulation online contact, atau tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet. Dan yang kelima adalah online transaction, meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, sampai pengiriman barang melalui internet. Di dalam perusahaan, transaksi online sangatlah penting. Segala aktivitas jual beli melalui elektronik biasa disebut e-commerce, atau singkatnya, e-commerce dapat dipahami sebagai transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat dunia maya. Dalam operasionalnya, e-commerce dapat berbentuk B2B atau business to business atau B2C. Khusus untuk terakhir yang B2C, karena pada umumnya posisi konsumen tidak sekuat perusahaan dan dapat menimbulkan beberapa persoalan yang menyebabkan para konsumen agak hati-hati dalam melakukan transaksi lewat internet. Persoalan tersebut antara lain menyangkut masalah mekanisme pembayaran dan jaminan keamanan dalam bertransaksi. Mekanisme pembayaran dalam e-commerce dapat dilakukan dengan cepat oleh konsumen dengan menggunakan electronic payment. Dalam perusahaan, electronic payment sangatlah penting, seperti pembayaran mengenai barang, pembayaran mengenai alat, maupun pemesanan yang berhubungan dengan melalui email untuk menghubungi buyer. UU yang mengatur tentang informasi dalam transaksi elektronik atau hukum dalam bertransaksi elektronik adalah UU nomor 11 tahun 2008. Munculnya UU ini berkembang semakin pesat dengan sistem jual beli online yang ada di Indonesia saat ini. Adanya hukum dalam bertransaksi elektronik menjadi solusi agar terhindar dari aksi jahil konsumen atau supplier yang iseng.
UI ini menjadi senjata jika suatu saat harus berhadapan dengan toko atau pihak penjual yang tidak bertanggung jawab dalam arus jual beli. Yang kedua mengenai hukum lingkungan. UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan hidup misalnya mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Permasalahan lingkungan di PT TI Matsukan Winder Industri terkait mengenai limbah atau cacahan kain yang tidak terpakai. Permasalahan lingkungan makin hari makin menakutkan karena seiring dengan perkembangan industri yang kian meningkat, sehingga dapat menyebabkan pencemaran. Terjadinya pencemaran tidak secara seketika, tetapi melalui proses penurunan kualitas lingkungan secara bertahap. Pencemaran lingkungan berdasarkan berat ringannya dapat digolongkan dalam berbagai bentuk, yaitu 1. Kronis, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara progresif, akan tetapi perubahan dan dampaknya berjalan lambat. 2. Kejutan atau akut, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara mendadak dan berat. Biasanya kerusakan akut ini timbul karena adanya kecelakaan. Ketiga, yaitu pencemaran yang mengakibatkan kerugian biologis berat dan mengancam kehidupan manusia serta makhluk hidup lain. Dan keempat adalah katastrofis, yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian organisme hidup yang banyak, sehingga dapat menimbulkan kepunahan. Pengolahan dan pemanfaatan limbah kain di PT TI Matsukan Winder Industri, yaitu 1. Reuse atau penggunaan kembali limbah kain. Prinsip ini dapat dilakukan dengan melakukan tukar kain atau pemberian kain sisa produksi dan masih dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsi yang sama. Dengan menerapkan prinsip ini, maka kita sama saja berkontribusi dalam menekan angka pemakaian kain baru. Yang kedua adalah daur ulang. Daur ulang adalah salah satu proses pengolahan yang mampu menjadi produk baru dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan baku baru. Sebagai contoh, kain limbah perca dapat digunakan kembali untuk membuat tas unik atau keset rumah. Dan ketiga adalah pemusnahan limbah kain. Dengan meningkatnya limbah kain di tempat pembuangan akhir, pemusnahan menggunakan insinerator menjadi salah satu solusi pengolahan untuk mengurangi volume limbah kain yang menggunung, di mana alat tersebut mampu mereduksi 70% hingga 90% dari total volume timbulan limbah kain. Namun untuk saat ini PT TI Matsukan Winder Industri menggunakan pengolahan dengan reuse dan daur ulang. Reuse yaitu memilah-milih kain yang masih dapat digunakan, dan jika yang daur ulang yaitu dengan menjual cacahan kain tersebut kepada supplier industri rumahan. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.